pesan jiwamu tentang kebahagiaan dan kekayaan. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi kali ini tuh temanya tentang pesan jiwa untuk meraih kebahagiaan atau potensi kebahagiaan dan potensi kekayaan. Jadi nanti aku memberitahu energi seperti apa atau apa yang harus dilakukan untuk meraih konsep kebahagiaan dan kekayaan itu. Nanti jika aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jangan hanya terpatok sama zodiak, tapi gunakan intuisi dalam memilih. Jadi saat kita sudah melatih intuisi, pasti ada pesannya untuk diri kamu. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kamu klik video ini berarti salah satu pesan di sini untuk diri kamu. Kalau kamu merasa kayak harus memilih lebih dari satu, it's okay, nggak ada masalah gitu. Gunakan kepercayaan diri sendiri saat memilih, keyakinan diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Untuk kalian yang baru channel aku, hai! Fokus sama diri sendiri. Latih intuisi dengan cara terkoneksi sama diri sendiri kalau masih mikirin tentang orang lain, atau bahkan di pikiran kamu tuh banyak anxiety atau kecemasan berlebihan, diredakan dulu gitu. Bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, hembuskan dari mulut. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Ini pilihan pertama. Pilihan pertama. Ini ada pilihan kedua. Ini ada pilihan ketiga. Jadi sebenarnya milihnya tuh jangan terlalu overthinking gitu. Sometimes pilihan ngasal pun itu kayak ada pesannya untuk diri kamu. Okay? Aku mempermudah pilihannya dengan tidak memberikan tanda apa-apa di sini. Jadi ini pure benar-benar dari intuisi sendiri. Okay? Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Kita langsung mulai ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi kita langsung lihat aja, ini adalah Tarot Tarot dan Oracle Card yang sudah aku pilihkan saat meditasi tadi. Kita langsung lihat potensi diri untuk meraih keberhasilan, kebahagiaan, dan kekayaan. Ada the Three of Swords, the Six of Wands, ada the Karma. Jadi sebenarnya simple. Ada beberapa perjalanan hidup kita yang kita hadapin itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru ibaratkan. Jadi mungkin ada pola yang terjadi gitu-gitu lagi gitu. Jadi itu harus diselesaikan atau harus dipahamin. Jadi ini kayak konsep karma. Apa yang kita jalani dalam hidup ini itu adalah bagian dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi ada sebab akibat dari kehidupan ini, pahamin gitu. Jadi ada hal-hal dari hidup kita yang nggak bisa kita pilih nih gitu. Terjadi aja nggak bisa kita pilih. Nah, dari situ dasarnya untuk dipahamin. Contoh dari kapan kamu lahir, di mana kamu lahir, keluargamu seperti apa, kan itu kita nggak bisa milih. So, itu bagian dari karma-karma juga. Kalau kamu nanya ini kebahagiaan gimana cara ngeraihnya, dengan menyelesaikan karma gitu. Melebur karma-karma buruk. Sometimes ada karma-karma yang itu bukan salah kita gitu ibaratkan, atau bukan pilihan kita. Ada karma-karma yang dikasih ke kita. Bukan berarti kita itu harus kayak meresapi terlalu dalam ya gitu. Sometimes itu karma-karma yang terjadi yang mungkin datangnya dari keluarga, itu bisa stop di kita gitu. Jadi coba dipahamin, kontemplasi apa nih pola-polanya, apa nih pattern yang terjadi gitu lagi gitu. Yang mungkin secara generasi terulang kembali. Dari energi The Three of Crystal ngomongin soal heartbreak. Jadi ada rasa sakit yang harus dilepaskan. Memang itu bukan perjalanan yang mudah atau proses yang mudah ya, apalagi kalau disakitin, apalagi kalau dihianati gitu atau kehilangan sesuatu. Cuman
Kalau kamu nanya untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan soal materi, harus membuat ruangan kosong gitu. Yang kita genggam terlalu erat, kadang-kadang kan itu menyakiti diri sendiri gitu, menyakiti jiwamu. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai nih gitu, sudah merasa oke, ini tidak bisa lagi nih kayak gini, aku nggak bisa lagi hidup seperti ini, atau aku harus melakukan sebuah perubahan, bisa start atau mulai dari situ. Tempatkan diri kamu di lingkungan orang-orang yang positif, yang healthy, yang memang happy ngeliat kamu happy. Kamu datang ke tongkrongan atau kamu datang ke mereka, mata mereka tuh berbinar ngeliat kamu bahagia gitu. Ngeliat kamu datang juga udah happy gitu. Jadi kalau aku lihat itu yang akan sangat ngebooster atau ngebantu banget. Dan saat kamu punya positive environment, lingkungan yang positif, itu kayak apa ya, banyak ngebuka pintu-pintu. Kalau you looking for money, kamu nyari kenyamanan di finansial, kekayaan, pintu-pintu akan terbuka dari energi vibrasi kita yang dikasih sama orang-orang yang kita sayangin gitu. Dan kalau aku lihat The Six of Wands sendiri, what will happen di sini itu kayak konsep kejayaan, dimana kejayaan itu datangnya dari kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya kayak kamu lomba terus kamu menang, tapi kamu juga mampu untuk mengalahkan hal-hal yang memenjarakan dirimu, hal-hal yang melukai dirimu, hal-hal yang membuat dirimu rugi gitu. Jadi ini adalah konsep kemenangan di situ. Ikutin aja yang sudah terjadi dalam hidupmu, diterima, dipahamin, maafkan, moving on gitu. Dari sini aku bakal lihat ya untuk kekayaan spesifik. Ya ini balik lagi soal, oh my god, soal pertemanan. And then gini, konsep The Three of Swords itu bukan hanya dihianati, tapi juga mengkhianati. Jadi ini take what resonate di dalam hidup kamu gitu. Apakah pernah melakukan kebohongan? Apakah pernah melakukan tindakan-tindakan yang selfish, tindakan-tindakan yang menyakiti gitu? Belajar untuk meminta maaf juga gitu. Forgiving yourself, juga forgiving other people, dan juga sebaliknya, vice versa. But the Three of Swords ini karena keluar 2 kali, ini sangat cukup strong message-nya. Artinya ada sesuatu di dalam hatimu yang harus dibersihkan gitu. Saat hatinya bersih, hatinya jernih, kita akan mikir lebih jernih juga gitu. Vision kita akan lebih clear. Jadi untuk kalian ngerasa bitter atau ngerasa lebih kayak kok pahit ya hidup ini gitu, kalau difokusin di pahitnya terus, itu yang akan kamu tarik. Dan vice versa, kalau ngerasa aduh pahit, aku cari yang manis-manis deh gitu. Apa nih yang bisa aku syukuri? Nanti yang akan ditarik juga hal-hal manis-manis gitu. The Three of Swords di sini ini melambangkan sesuatu yang sudah terjadi kemarin, yang sudah melukai dirimu. Tugasmu adalah mencabut si pedang-pedang ini. Bukan tugas orang lain, bukan tugas teman-teman, bukan tanggung jawab orang tua juga. Meskipun sometimes itu dilakukan orang lain ke kita gitu. Sudah bukan waktunya kita nyari siapa yang salah, siapa yang benar. Waktunya untuk menyembuhkan diri sendiri. Ini the more kamu exploring diri sendiri, semakin kamu kayak menjelajahi diri sendiri, potensi diri, gali dirimu sendiri, semakin kamu akan lebih mudah mendapatkan konsep kekayaan gitu. Nah, dari energi The Three of Cups, balik lagi soal pertemanan. Bukan artinya kamu harus musuhin teman-teman kamu ya gitu. Sometimes kita juga harus ngaca gitu. Kenapa nih kita temenan sama mereka? Kenapa kita attracting atau narik orang-orang yang seperti ini gitu? Jernihkan hati, punya hubungan yang tulus sama teman-teman, lebih banyak membahagiakan diri di lingkungan sekitar. Sometimes family atau keluarga juga bukan hanya keluarga yang kayak orang tua, saudara-saudara, tapi juga teman-teman yang kita anggap keluarga. Apresiasi mereka gitu. Di sini sebenarnya kuncinya lingkungan ya kalau aku lihat. Jadi kalau kamu punya simpelnya gini, kamu punya lingkungan yang healthy, kamu punya lingkungan yang sehat, kamu akan lebih mudah mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan gitu.
And then potensi diri kalau aku lihat intuisi akan lebih strong lagi, dan potensi untuk menjadi sukses di sini. Konsep kesuksesan tadi yang aku bilang bukan hanya menang lomba tapi juga memenangi kehidupan gitu. Battle sama diri sendiri kadang-kadang kan ada tuh, kayak kita berkecamuk dalam diri sendiri kan kadang-kadang ada. Saat sudah mampu untuk kontrol diri sendiri, itu adalah konsep kemenangan juga. Ada sesuatu tentang angka 3 di sini. Kalau kamu in third party situation, remove yourself. Simple. Mengundurkan diri atau singkirkan. Jadi ibaratkan gini, singkirkan keadaan-keadaan yang kalau di percintaan ya, ini untuk spesifik, kalau berada di third party situation atau situasi yang ada orang ketiga atau siapapun yang ketiganya, undurkan diri gitu. Kalau misalnya memang ada hubungan, aku kasih possibility karena yang nonton banyak. Kalau misalnya ada sudah punya komitmen, contoh ada pernikahan nih gitu, terus tiba-tiba ada orang ketiga, harus usahakan dulu gitu memang. Cuman kalau misalnya tidak bisa diusahakan, ya berarti kamu harus yang menyelamatkan dirimu sendiri gitu. Karena di sini ada sesuatu tentang third party gitu, ada sesuatu tentang pihak ketiga. Nah, untuk kalian yang belum di dalam fase pernikahan, pihak ketiganya tuh sometimes orang lain yang mengontrol hidupmu. Jadi bukan hanya tentang perselingkuhan ya, tapi ini juga orang lain yang mengontrol hidupmu sendiri gitu. Itu pihak lain yang mengontrol hidup kamu, itu udah harus di stop. Kalau mau kaya, mau bahagia. So, aku bakalan lihat dari sini. Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Jadi, percaya sama kemampuan diri sendiri, kamu punya kekuatannya. Yang harus dilakukan adalah cari jati diri. Atau cari dirimu yang hilang kemarin. Melchizedek, higher learning. You have learned from experience, more inner study is now required to further more progress. Sudah waktunya belajar dari pengalaman hidup gitu. Ini udah waktunya buat ngambil keputusan dari langkah-langkah yang kemarin atau kejadian-kejadian yang kemarin. Ini konsep kesuksesan datangnya dari keunikan diri sendiri, datangnya dari kemampuan diri sendiri, dan semakin kamu controlling hidup kamu, semakin kamu embracing keunikan sendiri, semakin kamu mengaplikasikan keunikan kamu, lebih mudah mendapatkan kejayaan. Dan lagi-lagi ini lingkungan sekitar happy, kayak kamu bangun tidur, kamu excited ketemu orang-orang gitu. Karena kamu tahu orang-orang yang kamu hadapin atau kamu temui itu adalah orang-orang yang positif, itu akan semakin memberikan aura positif dan narik rezeki. Ada make a meal, jangan lupa untuk menutrisi diri sendiri dengan makanan-makanan yang sehat. Konsep kesehatan bukan hanya datang dari metafora ya, lingkungan yang sehat atau hubungan yang sehat. Kadang-kadang juga dari lifestyle yang sehat, itu akan sangat ngebantu. Connect with earth, terkoneksi sama alam. Reflection, ini connect sama true self, connect sama diri sendiri yang benar-benar jati diri seutuh-utuhnya. Disaranin buat sadar, melek, dan lebih mendengarkan intuisi. Balik lagi, ini ada sesuatu tentang angka 3. Jadi mungkin akan ada sesuatu hal yang terjadi di 3 bulan ke depan, 3 minggu ke depan, di bulan ketiga di tahun depan gitu. Aku buat ini di 2024, but kalau kamu nontonnya di tahun-tahun besok, teraplikasikannya berarti 3 bulan ke depan atau 3 minggu ke depan gitu. Ada sesuatu tentang angka 3 yang ini akan sangat signifikan. Support system itu harus banget. Jadi tadi aku bilang, aku tuh membaca ini buat kasih saran, bukan hanya buat ngeramal ya, bukan hanya buat memprediksi, but kamu bisa achieve sukses di sini, bisa achieve atau meraih kesuksesan dan kekayaan. Tapi caranya, tempatkan diri kamu di lingkungan yang positif. Cari support system. Kamu akan dapetin support system, guidance, bukan hanya dari teman-teman, bukan hanya dari keluarga, tapi semesta. Itu juga akan ngebantu. Saat membutuhkan, minta. Ada love, balik lagi ini about friendship. Oh my god, aku nggak ngelihat ini loh, bacaan ini loh. Ini tentang friendship.
koneksi sama orang-orang sekitar, apresiasi orang-orang yang tulus sama dirimu, mengapresiasi orang-orang yang care beneran sama dirimu, gitu. Healthy connection itu akan mendapatkan dampak yang baik untuk dirimu. Kayak kita punya hubungan yang sehat sama temen, itu nanti akan otomatis kita punya hubungan yang sehat sama vibrasi-vibrasi yang lain, gitu. Love, tentang cinta, tentang hubungan keluarga, hubungan pertemanan, uang, gitu. Ini kalau aku lihat ada keharmonisan. Lebih kind lagi aja sama orang-orang sekitar. Your body deserve love. Tubuhmu juga berhak untuk mendapatkan cinta. Tadi jangan lupa untuk makan makanan yang bernutrisi untuk dirimu sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Aku agak lupa tadi. Kalau kamu pengen ada bacaan zodiaknya, di sini ada energi Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Cancer. Also di sini juga ada Sagittarius, Taurus, Leo, sama Aries. Jadi this is your reading. Thank you for watching. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. So, aku udah pilih ini saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini ada oracle card dan ada tarot cardnya. Apa yang bisa buat kamu bahagia dan lebih kaya dari yang sekarang? Aku bakalan lihat potensi diri. Jadi kita bukan hanya ngeramal, tapi aku bakalan ngasih saran-sarannya. So, di sini ada the Four of Star sama the Hermit. Kamu adalah sosok orang yang sebenarnya bisa lebih, kalau aku ngelihatnya ada tendensi untuk lebih bisa damai dan bahagia saat di kesendirian. So, ini banyak banget yang introvert mungkin. Karena ada energi the Hermit. Kalau kamu bukan orang yang introvert, so ini adalah tanda dari semesta. Coba deh ngabisin waktu sendiri. Spending time di weekend kamu buat sendiri, bukan hanya buat keluar. Taking care of yourself, manjain diri sendiri, kontemplasi gitu. Ini akan sangat ngebantu untuk konsep kesuksesan dan kebahagiaan. Karena saat di fase sendiri, kamu akan lebih dapat sinyal-sinyal atau pesan dari semesta, dari higher self untuk cara-cara untuk dapetin kekayaan dan kebahagiaan. Gitu. Kamu dapetin pesannya langsung lah, gitu. And then di sini ada the world. Oke, pertama gini, mungkin lingkungan. Jadi agak mirip kayak nomor 1, tapi nomor 1 itu lebih strong. Tapi ini lebih kayak gini. Lingkungan itu kita harus punya koneksi sama sesama manusia. Tapi bukan berarti kita harus nempel terus sama orang-orang. Kalau kamu ngerasa, kalau kamu setiap harinya ketemu sama orang-orang, coba luangin waktu untuk dirimu sendiri. Koneksi ke dalam diri sendiri, bangun duniamu sendiri. Jangan diatur sama orang lain, jangan diatur sama ekspektasi sosial. Kalau kamu ngerasa kamu udah introvert, kamu udah apa-apa sendiri, ini waktunya kamu buat exploring dunia luar. Jadi agak terbolak-balik di sini karena energi the world untuk kalian yang terbiasa untuk jadi introvert, jadi diri sendiri atau menjalani kehidupan sendiri. Ini waktunya buat perkenalan gitu sama dunia luar. Kenalin tradisi luar. Bukan hanya tradisi diri sendiri. Tradisi keluarga itu harus kita pelajarin, tapi tradisi juga luar. Jadi contoh ini kayak harus explore jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan keluar kota gitu. Jadi kenalin lagi di luar tuh ada apa. Karena potensinya untuk mendapatkan kebahagiaan, cinta, kekayaan ada di luar. Pintunya dikasih, tinggal buka pintu gitu. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Sagittarius, ada Leo, ada Scorpio. Yang aku lihat di sini gini, dari energi the world itu kan ada ending and beginning. Jadi mungkin ada sesuatu di dalam hidup kamu yang berakhir, harus dilegowokan, let go. Harus dilepas nih gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, penjara ini kalau kamu lihat lebih detail lagi gambarnya, Four of Star itu dia duduknya nyaman. Dia nggak sadar kalau dia terpenjara.
sometimes yang kita anggap kenyamanan itu memenjarakan kita. Jadi orang tuh suka salah kaprah kalau disuruh keluar dari comfort zone. Ada yang marah-marah kalau ngapain aku ngelepasin kenyamanan gitu, buat susah-susah. Enggak, keluar dari comfort zone itu untuk ngeraih comfort yang lain gitu, artinya mendapatkan kenyamanan yang lebih daripada yang kamu punya sekarang gitu loh. Jadi semesta ngasih jalan lah gitu, ini pintu nih buat kamu mau maju atau tidak gitu, mau keluar dari sini atau tidak. Nah, kalau aku lihat dari energi The Four of Stars sendiri sama kayak konsep kita harus legowo. Sometimes ini bisa memori masa lalu, ketakutan di masa lalu yang memenjarakan gitu. Terbiasa sama pola pikir yang kemarin, ternyata itu tidak lagi sejalan sama energi semesta nih gitu. Jadi kita harus upgrade, ikutin semesta kayak gimana. Sama kayak The World di sini, ini ada musim, ada seasonnya. Ikutin fasenya, dunia lagi kayak gimana sih, ikutin aja gitu. Ini aku kasih keyword, solo travel, starting over, mulai baru. Terus kalau yang aku lihat juga jalanin path kamu sendiri. Spiritual mastery atau kemampuan spiritual itu bisa ngebantu banget gitu. But yang lucu di sini kalau kamu nanya mau dapetin kekayaan gimana, ini adalah untuk detach dulu, melepaskan obsesi sama kekayaan, itu yang akan ngebantu kamu jadi lebih kaya. Jadi rezekinya malah lari ke kamu, ibaratkan kekayaannya yang lari ke kamu, bukan kamu yang lari-lari ngejar kekayaan gitu. Jadi ini kayak kucing. Jadi kenapa aku ketawa, karena aku dikasih gambarannya gitu. Jadi kalau kayak kucing itu kan, kalau kita ngejar kucing, kalau mati. Kalau kita ngejar kucing kan, kucingnya akan lari. Tapi kalau kita diem aja, malah kita acuh-acuh, kucingnya akan datang. Sama konsep kekayaan dan kebahagiaan tuh kayak gitu. Semakin kita terlalu obsesi untuk ngeraih itu, kita akan semakin terjebak. Tapi kalau kita, The Hermit itu energi petapa. Kalau kamu lihat petapa, dia kan melepaskan kemelekatan sama materi ya, gitu. Kalau kita mampu untuk melepaskan kemelekatan sama materi, istilahnya dalam konsep ikhlas ya, gitu. Keikhlasan, baik gitu, ya udah gitu. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya udah gitu. Jadi ini malah akan lebih banyak. Jadi aku bakal lihat gimana lagi caranya untuk mendapatkan kekayaan. Coba deh traveling, belajar tentang kehidupan spiritual. Ini kalau aku lihat manifestasi juga kan sangat ngebantu. Potensi dirimu banyak, endless. Ini kalau bisa dibilang kalau kita terkoneksi sama semesta itu potensinya banyak sekali. Kamu bisa jadi apapun. Sama kayak The Magician pun bisa jadi apapun. Yang namanya pesulap ya bisa jadi apapun, ibaratkan. Di sini source-nya, sumbernya udah ada. Contoh dari kemampuan pikiran, kemampuan spiritual, kemampuan untuk mencintai, cintanya udah banyak atau emotionnya juga jalan gitu. Kalau kamu lihat The Magician di sini, di depan mejanya itu semuanya ada. Cups, swords, pentacle, sama dia punya wands. Jadi tinggal abrakadabra, maunya apa, ibaratkan gitu. Jadi kamu maunya apa dulu, butuhnya apa, dan kamu bergerak di situ. Kamu minta uang yang banyak, semesta ngasih kamu nih bahan-bahannya, nih gimana kamu olah ini untuk dapetin uang yang banyak gitu. Jadi possibility atau kemampuan kamu banyak, dan apa yang dikasih sama semesta banyak gitu. Contoh misalnya semesta ngasih kamu roti, telur, oven, dan bahan-bahan yang lain lah gitu. Kamu bisa jualan roti, kamu bisa bikin roti, kamu bisa jualan roti, itu bisa jadi pizza, itu bisa jadi pasta, itu bisa jadi banyak hal gitu. Jadi possibility-nya banyak, itu contoh. Jadi apa yang dikasih ke kamu sebenarnya skill kamu banyak sekali gitu. Kamu bisa berjualan, kamu bisa jadi writer, penulis, kamu bisa jadi pekerja seni, kamu bisa jadi apapun gitu. Jadi kalau skillnya banyak, kalau kamu nanya gimana cara dapetin kekayaan, ya gunain skill kamu gitu, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. When you do something, saat ngelakuin sesuatu, jangan hanya untuk ngejar uang. Karena yang tadi aku bilang, kalau kamu nanya saran,
gimana untuk dapetin kekayaan, semakin kamu detach di sini, semakin kamu ngelepasin kemelekatan sama materi, semakin kamu ngerjain sesuatu karena kamu feeling happy, karena kamu ngerasa, oke, aku ngerjain ini karena intuisi, aku ngasih tahu nih, gitu. Semakin kamu akan mendapatkan kekayaan. Takutnya dikurang-kurangin, pikirannya dibuka, matanya dibuka. Ini adalah rasa semangat untuk buat sesuatu. Jadi, kalau dari kemarin kamu punya semangat, pengen ngelakuin sesuatu, harus gercep. Karena kalau kamu tunda-tunda, tendensinya adalah mengabaikan itu dan akhirnya jadi ya udah, jadi cuma ide doang di kepala, nggak jadi apa-apa gitu. Jadi disiplin, jangan plan-plan. So, di sini juga ada energi yes, very strong di Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Kamu punya kekuatan pikiran juga di sini. Di sini ada Chernunos, Life Force, express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Jadi ini powernya akan lebih gede lagi. Ekspresikan perasaan kamu, energi-energi yang kamu rasa diekspresikan ke hal-hal yang positif. Sanet Kumara, like it. Activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Percaya sama diri sendiri, you know what to do gitu. Kamu ada sense of knowing, ada punya kemampuan untuk tahu akan sesuatu. Jadi nanti tinggal niatin, bisikin di dalam dirimu sendiri. Aduh, aku mau ini deh, gitu. Aku mau ini, gitu. Tentuin tujuannya mau apa. Mau kaya, mau bahagia, apapun itu. Nanti ada pengetahuan yang muncul. Aku ternyata harus kayak gini. Nanti ada sesuatu yang bikin kamu semangat. Jadi ciri-cirinya adalah feeling excited akan sesuatu hal. Itu adalah caranya jiwamu atau caranya higher self kamu ngasih tahu ini loh yang bisa bikin kamu ngedapetin apa yang kamu pengen gitu. But harus disiplin, gercep. Di sini ada freedom, kebebasan. Kamu punya kebebasan, nanti akan lebih dapat kebebasan lagi, cuman dari kebebasan yang kamu punya, aku ngelihatnya banyak banget dari kalian yang bisa menginfluence orang-orang sekitar. Dan di sini dari energi the freedom sendiri bisa ngebantu. Cahayamu bisa ngebantu juga orang-orang sekitar kamu atau orang-orang lain. But freedom itu dasarnya adalah kebebasan. So, membebaskan dirimu dari ketakutan kamu sendiri, dari pola pikir yang sudah lagi tidak baik untuk dirimu. Enlightenment. Yes, ini kayak validasi. Nanti ada pencerahan. Buka mata. Kalau kamu nanya, aduh aku mau jawaban, tapi kamu nggak mau buka mata, nggak akan kelihatan jawabannya. Ada alone time. See what I tell you. Ini waktunya buat sendiri, alone time. Coba deh, liburan sendiri. Ini mungkin ada inspirasi di situ, liburan sendiri atau tadi yang terbiasa untuk kayak setiap Sabtu Minggu itu harus pergi sama teman-teman gitu, atau setiap hari harus ketemu orang-orang. Coba deh gunain waktu weekend kamu buat sendiri dulu gitu, alone time. Itu nanti saat sendiri kamu dapat informasi dari diri sendiri harus ngapain. Build strength. Ini lifestyle. Coba fokusin untuk ngebangun kekuatan. Kekuatan fisik itu akan ngebantu kekuatan mental, kekuatan intuisi, kekuatan jiwa juga. Fisik yang sehat, jiwa yang sehat. Ada energi, passion, di sini ada motivasi yang sangat besar nantinya. Ini kalau aku lihat, yang penting semangat sih. Di sini harus di-maintain semangatnya ya. Energinya juga. Ini kalau kamu ngerasa kayak lelah, lesu gitu, ini build strength, bangun kekuatan. Jadi kekuatan fisik itu akan ngebantu kekuatan energi kamu. Ini akan lebih mudah juga dapetin atau memanifestasi sesuatu. The ocean itu bakalan ngebantu kamu, lautan, pantai ngebantu kamu buat healing, ngebantu kamu buat nge-recharge energi kamu, nge-releasing hal-hal yang harus di-release. Ini ada gambar, dia di pantai by the way, ini juga ada ocean and pantai. Jadi lautan itu akan jadi temanmu. Coba deh kalau misalnya kamu emang ada planning buat liburan, mungkin ke daerah-daerah laut itu akan sangat ngebantu. Today is a gift from life. Hari ini tuh adalah hadiah dari kehidupan. Saat dikasih hadiah, harus ngapain? Berterima kasih.
Be proud of how hard you are trying. Banggalah sama diri kamu sendiri. Kamu sudah berusaha. Saat kita naruh rasa bangga gitu, itu kayak ngebooster energi positif, ngebooster energi semangat gitu, ngebooster energi yang lebih besar lagi, jadi cahaya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau terberlanjut, bisa buku sliding, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, bolehlah komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk kamu pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu oracle dan tarot yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Ini potensi diri untuk mendapatkan keberhasilan dan kekayaan. Jadi aku nggak hanya akan ngeramal apa yang akan terjadi, tapi aku ngasih tahu cara-caranya. So, ada the Nine of Cups sama aja the Ace of Star. Pertama nanti blessing-nya akan besar yang datang. Kalau ngomongin soal apa yang akan terjadi ya, what I see di sini kayak dikasih hadiah sama semesta, mungkin dalam bentuk materi yang besar. Kalau aku lihat Ace of Star itu material things bukan hanya soal uang, tapi juga mungkin benda atau kehadiran seseorang yang layaknya blessing gitu. Cuman kalau aku lihat di sini the Ace of Star itu kayak awal mula baru lah gitu. Semesta ngasih kamu hope, semesta ngasih kamu hadiah. Nanti tunggu aja, karena kalau aku lihat di sini cukup signifikan datangnya, cukup nggak tipis-tipis. Kan ada tuh rezeki yang kelihatannya tipis-tipis datangnya pelan-pelan. Ini cukup besar soalnya, sparks-nya. Surprise-nya cukup besar. Kita bakal lihat di sini dulu ya. Ada Justice. Pertama, kalau kamu nanya apa yang harus dilakukan untuk bahagia, adalah belajar untuk berdamai sama diri sendiri. Soalnya gini, kalau tidak berdamai sama diri sendiri, masih berkecamuk, punya anxiety berlebihan, rezeki yang datang gak akan kelihatan. Gitu. Jadi, untuk kita bisa ngelihat, kita harus punya konsep kedamaian diri sendiri dulu. The Nine of Cups itu ibaratkan berdamai sama masalah-masalah hidup yang terjadi, berdamai sama sesuatu hal yang menimpa dirimu, yang bikin kamu kok gini ya, gitu. Anggap itu bagian dari perjalanan hidup, belajar untuk bisa lebih besar dari masalahnya agar punya achievement atau ngerasa sukses. And then di sini jadikan pelajaran yang kemarin itu jadi pialamu lah gitu, jadi pengalaman hidup gitu. Nah, semua hal-hal yang menjadi dinamika hidupmu, mau itu achievement, mau itu kebahagiaan, kesuksesan, atau itu masalah, itu yang ngebentuk diri sendiri kan. Kalau sudah mastering itu, sudah mampu untuk, oh ternyata koneksinya ini, oh aku ngalamin ini karena ternyata untuk ini gitu. Jadi saat sudah mulai memahami itu, akan lebih mudah untuk ngelihat rezeki yang datang atau mendapatkan kekayaan. Jadi dapat untuk narik juga. Energi the Nine of Cups itu juga konsep mengekspresikan rasa syukur kita ke semesta gitu. Entah itu dengan praying, entah itu dengan berdoa, dengan ibadah, atau dengan meditasi. Nah, jadi kalau kamu nanya gimana cara untuk sukses, kaya, dan punya keberhasilan adalah dengan gratitude. Bersyukur. Bangun tidur, jangan hanya langsung ngejar ngelihat yang di sosial media atau ngelihat handphone. Tapi bangun tidur, melek, langsung cari di sekitar kamu apa yang harus kamu syukurin gitu. Jadi yang paling pertama harus dilakukan di kehidupan kamu sekarang adalah bersyukur. Apa yang harus kamu syukurin? Biasain itu gitu. Saat kita sudah terbiasa untuk bisa memulai hari kita dengan bersyukur atau mencari hal-hal yang kita bisa syukuri, blessing-nya tuh kayak datang lagi gitu. Jadi semakin banyak rasanya. Dan dari Justice adalah hidup dengan apa adanya, kejujuran. Kadang-kadang kan ya namanya manusia ya, kita aku pengen punya banyak uang nih gitu untuk memenuhi kehidupan sosial aku gitu, untuk mendapatkan validasi dari orang-orang. The more you do that, kamu gak akan grasping atau gak akan ngeraih konsep kebahagiaan soalnya. Karena balik lagi, aku ngasih tahu saran di sini yang keluar adalah kartu Justice. Justice itu adalah konsep kejujuran.
dan moral dan konsep apa adanya. It is what it is gitu. Jadi kalau dari Jasa sendiri, belajar untuk membalancing hidup kamu, mendamaikan hidup kamu dengan menjalani kehidupan dengan jujur. At least you need to be honest with yourself gitu. Nggak perlu kayak umbar-umbar aku lo gini gitu. At least kamu jujur sama diri sendiri. Itu akan jadi one step closer buat achieve kebahagiaan. Belajar untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini adalah pelajaran soal moral. Kalau moral kita kuat, kalau misalnya common sense kita jalan, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak, gitu. Tidak ada di gray area soalnya. Di sini balik lagi, kedamaian itu bisa ngebantu contentment. Kita santai, kita tenang, itu bakalan yang narik gitu. Kita akan semakin banyak lihat rezeki-rezeki dan konsep kekayaannya. Ini apa yang bisa dilakukan ya? Kita lihat The Lover, Queen of Cups, mencintai diri sendiri, mencintai pekerjaan kamu, itu harus ya kalau kamu kaya di sini. Nanti ada project-project baru yang bisa dilakuin, jadi kayak kamu sibuk dengan project-project kamu, itu bisa jadi sinyal dari semesta, oke, kamu bakalan dapetin ini nih, gitu. Pilih partner hidup yang baik. Kamu punya kemampuan, power, kebebasan untuk memilih pasangan hidup. Jadi pilih pasangan hidup bukan karena untuk berlomba-lomba sama orang lain. Ngeliat teman-teman udah punya pasangan, udah nikah gitu ya, udah akhirnya asal comot. Asal yang ada, yang penting adalah gitu. Nggak mau kesepian, nggak mau sendirian. Tidak boleh seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi kekayaan, materi, dan kebahagiaan kamu. Pernah nggak sih ngeliat ada orang yang kayak salah milih pasangan, terus akhirnya bertubi-tubi tuh rezekinya kurang gitu. Karena kayak gitu mungkin tidak akan terdengar relevan, tapi itu akan sangat relevan di sini. Pilihlah pasangan yang sehat, yang supporting you gitu, yang memprioritaskan kebahagiaan kamu, yang tidak akan melukai kamu dengan sengaja. Jadi di sini itu juga penting. Kalau kamu ngerasa sekarang pasangannya tidak baik, punya toxic relationship, nah itu alasannya why you not happy, why not kenapa kamu ngerasa kurang di materi gitu. Itu alasannya. Jadi bukan dirimu yang dirubah, keputusan harus diambil. Jadi bukan harus semesta yang kamu suruh-suruh, nggak apa-apa, aku punya pasangan yang jahat, nggak apa-apa, tapi tetap dapetin rezeki. Semesta nggak akan mau kayak gitu. Semesta nahan dulu agar kamu sadar gitu. So release, yang toxic di release, biar kamu bisa ngerasain itu gitu. Karena kamu berhak untuk mendapatkan konsep kebahagiaan ini. Kalau dari diri sendiri, selalu ngambil keputusan yang leading to toxic relationship, toxic lingkungan yang toxic gitu. Itu kan sama aja tidak mencintai diri sendiri ya. Gitu. Jadi itu harus dilihat. Tenangin diri dulu, santaikan diri dulu, baru nanti ngeliat. Kalau kamu belum punya pasangan, single yang tadi aku bilang, ini kebebasan kamu. Tentuin pasangan yang seperti apa yang kau mau gitu. Jadi ini tanggung jawab diri sendiri ya untuk memilih pasangan hidup yang sehat. Also, di sini meromantisasikan kehidupan. The Queen of Cups itu emotionnya dalam sekali. Dia punya perasaan yang dalam. Belajar untuk memberikan emotion yang positif di apapun yang kamu lakukan. Contoh pekerjaan. Kamu naruh perasaan cinta, kamu menaruh perasaan sayang di situ, pekerjaan kamu akan sayang kamu balik. Jadi sama kayak konsep-konsep kebahagiaan sama hubungan teman-teman, keluarga, hubungan di kantor, hubungan di karir, atau bahkan barang-barang yang kamu punya di hidup ini gitu. Kamu rawat nih barang-barang tersebut, itu akan ngasih benefit untuk dirimu gitu. Oke? Cinta itu bukan hanya ke orang ya, bisa contoh kayak ke rumah, contoh ya, kamu rawat rumah kamu dengan cinta gitu, itu akan menghempaskan energi negatif gitu, itu akan clearing rumah kamu dari energi negatif jadi energinya positif, itu malah narik rezeki gitu. Jadi dan contoh misal kamu rawat tumbuhan, rawat
hewan-hewan, itu juga ada energi positif yang ditarik dari situ, yang jadi magnet untuk dirimu gitu. Kamu punya skill yang bagus, kamu punya kebiasaan yang bagus, diasah. Ini waktunya buat ngasah kemampuan diri, oke? Ada Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Jadi jati diri sendiri, ini waktunya kamu buat bangkit dari keterpurukan. Yang bisa ngelakuin itu cuma dirimu, tidak dibantu sama orang lain. Mungkin orang lain jadi support kali ya, support system. Tapi balik lagi, kemampuannya, powernya di diri sendiri kalau untuk bangkit. Ada The Miriam Sacred Vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. Cinta itu nggak ada batasannya. Ini kan mirror nih, kalau kamu lihat ini mirroring gambarnya. Jadi apa yang kita hadapin, yang kita terima, sometimes itu yang kita attract. Itu kadang-kadang yang kita tarik sendiri dari dalam diri, gitu, dari ketakutan. So, untuk bisa healing, sembuh, bagi-bagi cinta, belajar untuk memaafkan. Itu akan sangat-sangat ngebantu untuk bisa menyembuhkan diri. Terus di sini ada stand still, diminta untuk bertahan. Kamu udah di tempat yang benar, jalan yang benar, di arah yang benar. Fokus. Kamu fokus ke situ gitu. Clear mind, pikiran yang jernih, common sense, logika juga akan sangat mempengaruhi di sini. Connect with your ancestor, connect lagi sama leluhur dirimu. Pelajarin tentang tradisi-tradisi keluarga, pelajarin juga tentang hubungan kamu sama keluarga, di mana latar belakang keluarga seperti apa, kebiasaan di keluarga seperti apa, itu juga akan bisa ngebantu. Jika memang ada sebuah tradisi yang ditinggalkan dan tradisi itu baik, coba lakukan kembali. And then di sini ada ini pohon, ada roots-nya, itu balik lagi ngomongin soal keluarga, leluhur. Energy word, balancing energi itu akan ngebantu jadi lebih kaya lagi, lebih berhasil lagi, lebih bahagia lagi gitu. Jadi jangan hanya fokusin on spiritual aja ya gitu, jangan hanya fokusin untuk ke contoh ke third eye-nya aja gitu. Dari hati juga difokusin, throat chakra juga dibalancing, bicara dengan jujur, mengungkapkan sesuatu yang jujur gitu, semuanya dibalancing. Oke? Kalau kamu nanya gimana, coba googling. Itu pelajarin dulu tentang cakra-cakranya, artinya apa, dari warna-warnanya ada artinya. Aku kalau misalnya jelasin sekarang panjang jadinya, jadi ini nanti dipahamin. Dasarnya apa, makanan yang harus dimakan apa untuk balancing gitu. Oke, itu banyak informasinya di Google. Ada nobody else is you, that is your superpower. Gak ada yang seperti dirimu. Itu adalah kekuatan diri kamu. Earth, wholeness, ini material things, itu akan kerasa banget nantinya. Proteksi dari semesta kerasa dari material kamu, dari hal-hal materi dirimu. Jadi belajar untuk jadi jati diri sendiri gitu. Karena kalau kita cuma setengah-setengah aja, kayak bolong-bolong energinya, atau bahkan kayak kita ngerasa kayak kok gini ya gitu, kok nggak pasti ya, dipastiin dulu gitu diri sendiri, nanti akan kerasa. What I believe become reality, apa yang kamu percaya jadi realita. I am light, percaya kalau kamu tuh cahaya. So this is your reading, thank you for watching, semoga membantu. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya mau request itu terserah. Kalau misalnya kamu sukanya general reading, kamu sukanya pick a card, cerita aja di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video. Bye!